Oke Kika, selamat datang lagi di channel Kakak Kikik. Kakak Kikik channel hadir lagi. Kali ini seperti biasa ada Riza, ada Andy, ada Roni. Oke, agak sedikit berbeda kali ini konten kita. Kenapa? Kita mungkin tetap konsepnya tanpa harus berbicara khusus atau apapun itu, Tanpa skrip, no setting, no setting, ya. no nungging. Jadi seperti tujuan utama Kakak Kikik channel ini adalah silaturahmi digital tanpa embel-embel, ya. embel. Itu walaupun hanya masih bertiga juga, tapi tetap kita meninggalkan suatu kenangan. Ya, Mungkin juga channel ini akan menjadi salah satu penghibur mungkin ya, atau betul. tempat untuk meluapkan emosi Seperti ini. Ya kan? atau Ini serius banget sih pembukanya. oh memang begitu bro, Opening. Opening. Bumper. bumper in. Bumper ya. Bumper in. Jadi kali ini kita agak sedikit pelan tapi jelas Oh iya. gitu ya, Oke. tapi tetap Kakak Kikik. Kakak kikiknya ada. Kakak. Kiki. Nah, bagaimana kabar kita semua? Insya Allah semuanya pada sehat walafiat. Ya, Amin. oke. Lagi-lagi Kakak Kikik ini walaupun hanya sederhana seperti ini, cuman tetap ada ayam yang mau nyebrang katanya. Ayam mau nyebrang. Hah? Ada ayam menyeberang, mau tahu kenapa dia menyeberang? Dia pengen nonton Oh ya? kambingnya. Au. Oke, Siapa? nggak ada. Ya, Oke. intermezzo aja. Intermezzo. Lagi-lagi kan kita bukan harus yang serius. Oh, Kita nggak bukan boleh. siapa-siapa. Kita bukan ahli dalam bidang sesuatu, tapi ya ada. Cuman bukan itu. Kita juga bukan membicarakan hal-hal yang berat, gitu ya. Pokoknya asik-asik aja sih di sini. Nah, saya ya, tadi itu agak berpikir dalam perjalanan. Lalu temen lu tuh, Goblok mayit. Astagfirullahaladzim. jadi ada sesuatu yang mungkin terlupakan atau dilupakan atau saking seringnya orang jadi lupa, yaitu soal monumen bro. Hah? Monumen. Maksudnya monumen apa? Nah, kalau Terdiri dari tiga suku kata. tiga suku kata. Monumen nasional, Monas. Monas. Sudah pernah ke sana belum? Simbol kota Jakarta Tuh, yang sebentar lagi jadi mantan ibu kota. sebentar lagi ya. Cuman yang jelas monumen nasional itu ada sejarahnya. Kenapa dia Oh iya berdiri, pastilah. lalu siapa yang mendirikan, gitu kan? Ya. Lalu strukturnya bagaimana, berapa tinggi, apa yang ada di atas itu kan ada emas katanya kan? Nah. Ada perunggu. Berat-beratnya aja gue sampai gue cari tahu itu bro. Udah pernah sana belum? Belum pada. Kalau gue sebetulnya sih udah lama banget nggak ke sana, Ron. Oh udah pernah. Naik? Pernah dulu waktu kecil, Naik. naik sampai atas sekali seumur hidup. Gitu. Puncaknya. Cuma pertanyaannya, Cawan ke atas. pertanyaannya, Monas itu dibikin untuk apa? Nah, bisa jawab nggak? Kalau nggak salah Ya. itu jadi Ntar kalau salah gue benerin. jadi Bung Karno itu mau Siapa tuh Bung Karno? Bung Karno itu presiden pertama RI Presiden pertama Republik Indonesia, Indonesia. Insinyur Soekarno. Soekarno. Ya, jadi pengen ada sebuah simbol sebagai simbol Republik Indonesia. Oke, terus? Salah satunya juga umumnya gitu, khususnya tuh kota Jakarta sebagai ibu kota. Nah, udah. Makanya di atasnya belum. itu puncaknya itu seperti api emas gitu. Oke. Karena membara semangat untuk
kemerdekaan. Ya, Kalau nggak salah ya. Saudara Endi mau menambahkan informasi itu? Kan gue yang bertanya. Oh, lu yang bertanya ya, Iya. berarti gue yang menjawab ya. Jawab. Ini versi Riza Versi Riza. menjawab. Versi Nah. menurut Bro Roni seperti Versi apa? gue kebetulan gue agak sedikit tertarik dengan monumen itu sebenarnya, bro. Kenapa? Gue suka Kenapa? gitu kan, Hmm. karena banyak macam tujuan Pak. Nanti dulu. Oh, Yang gue tanya, apa? untuk apa itu dibuat? Monumen nasional itu didirikan oleh Presiden kita, Insinyur Soekarno. Oke. Pertama adalah untuk memperingati perjuangan bangsa Indonesia ini selama sekian lama. Jadi sebenarnya untuk memperingati, untuk ada apa lambang untuk perjuangan bangsa kita. Itu salah satunya. Itu Berarti Pernah gua baca. berarti Monas itu kan berdiri nih Ron. ya, Berarti ada yang mendirikan dong. betul. Dia lemas dulunya, enggak? Enggak, Tukang diri dulu. dia. Sekali lemas terus jadi berdiri gitu kan. Tapi itu memang ada salah satunya begitu ya. Jadi itu yang berdiri dan ada yang tiduran. Itu Gue adalah- nggak tahu yang tiduran. yang tiduran itu yang Apa tuh? Gelora Senayan. Oh, oke. Gelora Untuk Bung Karno. oval. Iya, itu yang tiduran. Itu yang berdiri Monas. Oh. Coba tanya, bener gua. Ya, 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 ya. Gitu. Nah, oke, mungkin kita akan lanjut setelah ini. Kita akan rehat sedikit aja karena akan kita bahas itu monumen nasional yang terdapat di ibu kota Jakarta untuk sementara ini ya. Oke, kita tunggu nanti. Oke, Kickers, kakak Kikik channel kembali lagi. Setelah rehat sejenak, Yes, kita minum-minum sebelum kita masuk ke Monas lagi, Ron. yes. Ya kan? Ini ide siapa? Ini ide gue. Melon ini. Ini ide gue, bro. Ini minuman sehat, bro. Minuman sehat, lemon Menurut water. gue, ya. Lu orange water. Yes, Iya. ini minuman Bagus buat vitamin C. vitamin C. Kita butuh vitamin C. Yo, keren lah. Nah, kembali ke monumen nasional tadi. Ada yang tahu nggak berapa tingginya? Ada apa di atas itu yang dibilang tadi lo? Ada emasnya. Aduh. Berapa berat? Gua nggak tahu. Angkat tangan. Ya gua angkat kaki Detailnya dari angkat sini. tangan. Ya ada gua yang angkat kaki. Iya kan? Angkat tangan aja deh kayak Riza. Nyerah dong. Nyerah. Dia itu tingginya 132 meter, bro. Apal gue ya. Dari Dari DPL. dasar. Dari dasar. Dari dasar atau Dari dasar dia. Dari dasar Bukan. dia. Karena kalau dari DPL kan sekarang air laut naik kan. Kita Iya, yang kita yang lebih rendah Iya. daratan soalnya. nah Sampai ujungnya puncak sampai ujung ininya apinya. ya. Oke. Api itu terdiri dari perunggu dan emas. Logam mulia murni, bro. Nah, emasnya ini itu bisa dijual nggak? Bisa. Artinya siapa yang apa itu ada yang sumbang, apa memang dibikin apa dari uang rakyat? Betul. Menurut lu yang tahu apa? Bokap gue pernah bilang di situ ada uang papa. Gitu. Artinya ada beberapa dana yang dikumpulkan entah dari mana, entah dari instansi, entah dari masyarakat, entah sumbangan, itu dikumpulin di sana dari 30-an kilogram. Sekarang itu mungkin mencapai 50 kilogram. Nambah. Karena dilapisi terus. Hebat ya. Kita punya modal itu di situ sebenarnya. Jadi lo kalau iseng-iseng Pernah lihat nggak enggak. kubahnya itu isinya apa? Kubah. Kubah lagi masjid. Apa tuh Ya, emas emas. apa itu? Itu Emas sama campuran perunggu. bongkahan atau sebenarnya Ada ruang gitu Oh, maksudnya enggak, Risa. penuh, solid bro. Enggak. Solid bro. Enggak. Ya tengahnya ada lubang lah. Enggak, soalnya gue pernah lihat videonya. Pembuatannya, Bukan pembersihan. pembuatan. Apa tuh? Orang itu sampai ke dalam Si emas itu. Jadi Karena ya ada lampu ada juga ruang, ya. nggak ada ruangan gitu loh, buat untuk membersihin kayak apa ventilasinya situ ada AC gitu kan. Dia pasangin AC situ karena memang hawanya panas.
dia berdua dengan orang maintenance Monas ya. Iya, iya, iya. Itu kalau nggak salah sih itu satu-satunya video itu yang Pernah dia tampil. review sampai ke puncak Monas itunya itu. Bagus tuh, keren. Keren. Ya, Gue pernah nonton. Sama abang ya udah dia pernah ya di sini kalau nggak salah. Ya, jadi Pernah. YouTuber sih Ron. YouTuber. Nggak tahu dia aksesnya bagaimana. Iya. dia bisa Dia masuk. bisa sampai atas. Iya. Makanya Monas itu kan dilapisi, bukannya berbentuk satu bongkar. Enggak, iya. Betul. Karena Karena terdiri bisa rubuh juga mungkin itu. berat kan? Berat banget, bisa tonan mungkin ya. Betul. Ya kalau bongkahan. Perunggunya ya beratnya tonan. Perunggu. Ya, Karena dia berat jadi jenisnya ringan. perunggu dilapisi dengan emas murni. Betul. Ya kan, nah, itu pakai tangga apa lift apa Lift. Oh lift ya. Oh, nggak pakai tali. Enggak, dia di dalam situ dia ngikutin yang bersihinnya gitu. Dan itu ruangan itu katanya panas dan juga untuk lampu-lampunya dia ngebersihin gitu. Ya. Bersihin lampu-lampu. Berarti ada maintenance ya. Ada Keren dong, ya. masih maintenance. Ada museumnya juga dong dalam. Dalamnya nah museum itu tuh. Iya. Itu berkisah tentang sejarah-sejarah perjuangan waktu itu para pejuang-pejuang kita untuk merebut kemerdekaan Iya. dari Nah, itu perjuangan kan. macam-macam. Udah pernah ke Ya, sana. itu dia makanya di Berarti Itu. Riza udah Bahkan pernah. ada relief-relief di luar itu. relief. Relief. Ya, Relief lah, kita kan Indonesia. Relief gitu di luar tentang semuanya itu gitu loh. Enggak, Gitu. berarti- dinding-dindingnya. Riza sama Roni pernah dong ke sana. Udah. Sudah pernah naik ke puncak. Oke. Kalian ada yang sadar nggak? Ada satu lukisan di sana. Nah, enggak tuh. Kirain tahu bangke. Main nah aja nggak tahu. Riza juga nggak tahu. Lukisan apa? Nah, kalau gue lupa, cuma kalau nggak salah itu di lantai 5 ada satu lukisan besar, ya kan itu lukisan Insinyur Soekarno dengan baju safari putih dengan kalau nggak salah ya kopiah hitam. Oke. Uniknya lukisan itu dibuat sama Raden Saleh kalau nggak salah ya. Sorry, Basuki Abdullah, sorry. Basuki Abdullah. Basuki Abdullah. Uniknya lukisan itu, makanya lu kesana lagi deh, biar tahu. Lu lihat dari kiri, dia akan begini. Oh. Lu lihat sebelah sini, Dia akan begitu. Iya. Gitu. Itu hebatnya Basuki Abdullah. Gitu. Kalau nggak salah. Terus juga kita ada dengerin pakai ini kan, Iya. penjelasan gitu kan. Zaman dulu SD sih gue lama ya? banget dia. Jadi Di kita sebelah mana tuh, Bang? Di sebelah mana? lantai 5. Nggak ada lantai 5. Ada. Iya, pokoknya ada Ada lah. stufa-stufa lah di Dia situ. kan ada yang untuk ruangan Iya, betul. diorama, ada yang ruangan Iya. Oh, audio. Iya. Jadi bukan di batangnya ini. Bukan yang Masih ininya. di Itu kan bawah. lantai 5 Dia tuh basement. dari bawah. Iya. Dari kita masuk Masuk. juga kalau nggak salah ada Dari dua jalan. tempat ya. Iya. Dari patung di Penegoro kalau nggak Iya. salah ya. Kalau nggak salah. Betul. Kuda. Ya kan. Udah. Jadi kita sedikit penjelasan lagi kenapa Andy itu paham dia soal lukisan karena dia pelukis. Akan ini sedikit refreshment tentang siapa seorang Andy ini. Iya. Dia itu seorang pelukis sebenarnya. Dia hobi meluk dan cium. Meluk and kiss ya. Ya, pelukis. Meluk and kiss. Kalau lukisan itu gue pernah lihat emang ada di museumnya Basuki Abdullah. Ada. Kemarin belum lama. Ada replikanya dong kalau gitu. Nggak tahu ada replika apa asli gitu. Itu kayak yang abang ceritain kayak baru inget gue. Kayaknya Jadi ada kayak gitu. Jadi agak nyimpang dikit sih Kayak dari tiga cerita dimensi. Monas ya, Ron. Oke. Sebenarnya bukan 3 dimensi. kayak 3 dimensi. Iya. Terus gue bisa lihat dari Basuki Abdullah itu dikenal orang gara-gara dia ikut satu apa namanya oh, iya, di luar negeri. Di luar negeri. Oh, pameran. pameran, bukan pameran, eksibisi. Ya, pameran. Oke, itu pada seluruh dunia kalau Iya. nggak salah ya. Seluruh dunia tuh pelukis-pelukis hebat menampilkan lukisannya, Ron. Oke. Ada yang ngirim bunga, didatengin tawon. Lukisan itu. Lukisannya dari luar negeri. Nah, ada beberapa si Basuki Abdullah dia melukis sebelum gue jelasin, dia taruh bukan di tempat umum, Ron. Di Oh, ya? daerah tersembunyi, agak ke belakang. Nah, itu banyak yang teriak, Ron. Oh. Mm-mm, Oh. gitu. Karena siapa yang melihat Iya, karena dia melukis orang bunuh diri.
Oh, iya. Artinya di situ saking realnya itu disangkanya Oh, betulan. disangkanya betulan. Nah, di situlah nama dia naik Oh, gitu. jadi lukisan Basuki Abdullah di situ menceritakan seorang yang sedang Ya, bunuh diri. Oke. semua satu tempat itu kepengaruh. Nah, balik lagi ke Monas. Monas itu sebenarnya banyak sih, mau nasi goreng, mau nasi uduk. Nah, yang kita bahas monumen, Monumen bukan nasional. monasi. Oke. Gitu. Nah, pembahasan berikutnya kita jeda dulu, kita lihat nanti. Oke. Oke. Kakak Kiki hadir lagi dengan minuman ini. Seger. Memang Lagi panas gini. kondisi Panas. Indonesia, Jakarta khususnya Iya. yang benar-benar ekstrim nih cuaca. Cocok banget minum Cocok. yang segar-segar dan ini minuman kesehatan lah. Mudah-mudahan kalian bisa mengikuti kami. Yoi. Gitu, minum Minum yang sehat-sehat, yang sehat-sehat yang seger-seger. daripada narkoboy kan. Jangan. Oke, Oke, lanjut tadi ke Monas. Bang. ke Monas. Monas itu dulunya didirikan di lapangan Ikada kalau nggak salah ya. Betul. Ya, Jadinya ya. konon sekarang namanya Gambir ya dari Iya. Gambir. Karena ya kan. Nah itu ada hubungannya nggak antara Monas, Tugu Selamat Datang, Lapangan Banteng atau GBK tadi? Kalau nggak salah ada. Kaitannya ada, sama Kaitannya Pancoran kalau nggak salah. Yang kalau gue Ya. cuma yang terbersit di gue dan gue inget banget itu adalah Tugu Monumen Nasional ini dengan Gelora Bung Karno sekarang. Itu satu lagi. Ada lagi, Bro. Apa tuh? Gedung MPR DPR. Iya. Iya. Oke, Boleh oke. bentuknya. Bentuknya Ya. Rambut gitu. Keren Tapi, ya. tapi ada satu gedung Ron ya. Hmm. Kalau lu ke dekat Monas juga, Ya, Oke. gue tahu. itu lebih mirip. Itu lebih mirip. Iya, lengkap Itu lebih jelas. Iya kan, Iya. lengkap. Itu pendirinya salah satu ex menteri kita ya. Menteri Pariwisata, Ada wisata. Iya. almarhum. Almarhum. Apaan tuh? Ente cari aja sendiri. Itu ya. Iya. Barusan disebut. Iya, gue tahu tuh. Oke. Oke. Nah, ngomong soal sebutin seorang presiden pertama tadi, Insinyur Soekarno, lo tahu nggak nama-nama presiden Republik Indonesia? Tahu dong. Dah, ujuk Coba masa sebutin kita orang nama Indonesia. lengkap ya. Orang tahu. Coba presiden ke-6. Nah, Dibingungkan nggak dari urut. Oh, presiden ke-6 Pak SBY, Susilo Bambang Yudhoyono. Pak SBY. Pak SBY. Ada 7 kan? Lu bisa nggak sebutin 7-7-nya? Insinyur Soekarno, Soeharto, B.J. Habibie, Gus Dur dulu apa Megawati, Gus Dur, apa kebalik ya? Betul. Terus Gus Dur dulu, SBY. baru Megawati. Gus Dur dulu, Megawati, SBY, Jokowi, Dodo, Jokowi. Jokowi ya, populer kan. Jokowi. Nah, berarti 7 ya. 7. Kita di tahun depan ini mungkin mau Akan ada pemilihan presiden. ya ada pesta tahun rakyat politik. ya. Pesta rakyat ya, Pesta 2024 pemilihan presiden yang ke-8 insya Allah. Delapan. Kalau jadi ya, 8 itu angka, Harus dong. kalau kata itu angka karena nggak oke. putus. nggak Nggak putus. putus. Betul. Apa kaitannya nggak putus dari yang sebelumnya kan nggak tahu Oh, juga. nggak tahu gitu juga. kan. Ya, pokoknya kita berdoa, Nggak ganti dong. kita positive thinking, siapapun yang jadi, semoga negara ini akan tetap lebih maju lagi. Nah, dari 3 itu berarti orang-orang yang punya kemampuan untuk memimpin. Yes. Itu udah pasti. Oh, Cuman kan siapa yang jadi? Aja ntar. Oke. Kalau dikasih kesempatan jadi Iya. presiden, apa yang lo lakukan, bro? Gua kalau dikasih kesempatan jadi presiden, turunkan harga. Wah, Harga apa? nggak semudah itu. Harga celana dalam. Itu pelorot. Halo, En? Nah, susah lah. Kalau gue jadi presiden ya, gue mah nggak mukul. repot lah ya. Apa tuh? Gue pengen anak buah gue telanjang semua gitu di Pelorot kantor. juga sama. Anjir lucu kan? Anjir. Ngawal. Lo Anjir. balik dari primitif ya, balik ke Lu primitif karena- lagi. Lebih baik kita menata dari awal lagi, Ron. Oh, Dari nol. Iya. Daripada ini bertolak belakang sama gue nih. iya, karena kalau meneruskan yang sekarang buat gue sih ya kita bukan bicara politik, tapi ini pribadi yang bicara.
sekarang itu nggak akan ada ngaruhnya gitu loh kalau buat gue pribadi gitu kan. Siapapun itu, kalau gue jadi presiden ya itu anak gue harus bugil. Gila. Boleh gila. Ya. Oke. Kalau lu, Cuma nama program dulu ada. kalau lu apa? Bertolak Kalau belakang. gue, kenapa gue bilang bertolak belakang? Gue punya prinsip gini. Salah satu yang menjadi gerakan gue adalah, kan ini kita udah punya 7. Dari 7 ini pasti ada yang bagus-bagus program-programnya. Bagus pasti. semua. Program bagus semua. Akhirnya apa? Gue terusin itu semuanya. Gitu bro. Jadi Itu aja sih. 7 presiden itu udah terusin itu. Gue terusin. Presiden. Yang ini gue ambil itunya, yang ini gue ambil ini. Yang positifnya ya, Ya. yang bagus buat rakyat gitu. Udah. Ideal Amin. banget. Make sense. Jadi- Make sense. Kita ya berbangga lah. Kalau gue sih nasionalisme lah. Terus kalau lu jadi presiden, kakak Kiki gimana? Tetap gila. Gue kasih ruangan di istana. Ini Papres semua dong di belakang kan. Ya harus dong. Kan itu bagian dari hidup gue ya. Itu tetap ada ya. Tetap dong. Lu bisa jadi presiden karena kakak Kiki juga. Iya. Woi. Gitu. Makasih kakak Kiki. Makasih kakak Kiki. Dan satu lagi, gue itu termasuk orang yang menghargai sejarah. Oh. Iya, bangsa yang besar, bangsa yang Gue menghargai menghargai sejarah. Contohnya, gue sangat berterima kasih kepada teman-teman gue ini, khususnya Andy yang ngajak gue. Kalau nggak gara-gara dia, gue nggak ada di sini. Betul. Tapi gue juga tidak lupa gue berterima kasih sama Sony. Karena Oh, iya. kalau nggak ada Sony, nggak ada kakak Kiki. Oke, Pepen. ya, buat keluarga Sony kami turut. Oke. Iya dong, itu. Iya kan? Itu Jadi, Pajar. Pajar ya. Pajar. Nah, kesimpulan dari obrolan kita tentang monumen nasional bagaimana Ron menurut Roni? Oh, menurut saya, Monumen Nasional adalah satu monumen yang menjadi kebanggaan bagi bangsa dan negara ini, khususnya rakyat Jakarta, karena letaknya ada di Jakarta. Sebelum menjadi IKJ. Keren. Ibu kota Jakarta kan nanti. Iya ya, nanti Iya. ya, nggak ada khususnya ya. Bukan Udah kan nggak pakai. udah ada ibu kota. udah nggak DKI lagi, Iya. IKJ aja. Oke lah. Yang penting Tapi nggak apa-apa, Jakarta akan tetap maju karena pusat bisnis tetap berada di Tetap. Jakarta. Kayak- Dengan ikonnya tadi Monas. Monas gitu. Gitu kan. Keren. Jadi buat teman-teman kalau punya anak bawa deh ke Monas biar tahu sejarah. Di situ banyak banget teman ya. Benar. Biar kita bisa tahu susahnya bangsa Indonesia berjuang hingga Iya. sekarang gitu. Walaupun Monas sekarang dipager, Iya. Ya agak sulit dijangkau, tapi urusannya masih ada nggak sih? Masih. ya Masih, tapi masih. udah agak kurang terawat sih. Iya. Banyak yang beberapa yang mati. Masih. Menurut lo? Menurut gua Monas Nasional. itu ya salah satunya pasti itu kebanggaan bangsa Indonesia. Mamput, semaput, ya botolnya jatuh bang. Ini kita dengan water. Iya, lemon jadi. Water. Pokoknya Monas keren lah buat Indonesia, buat Jakarta Iya. terutama. Kita jaga Monas, jangan sampai tercemar. Iyalah. Oke, Memelihara itu lebih sulit daripada Wow, membangun sulit banget. sebenarnya. pelihara Monas dengan baik. Ya. Kita Lo kayak- majukan Monas. Tanya. Kenapa? Kenapa bang? Kenapa bang? Monas menurut Monas lo? menurut ente bang? Apanya? Ya, iya pertanyaannya kembali ke lu. Simpulan lagi gitu. Kesimpulannya gini, dari pembicaraan kita Iya. sepanjang tadi yang ringan tapi Tak berguna. Ada gunanya, tapi bro. itu padahal di situ ada pesan-pesan moral. Bukan main. Langsung, ya. Jadi kesimpulan gue seperti tadi Ron, Hmm. Monas itu kita sebagai generasi penerus Ya. tetap harus lestarikan. Makanya Dong. alangkah baiknya jangan dijadikan ajang buat demo di sana. Jangan Gitu. Kasihan. Iya, karena itu Pusat demonstrasi. iya, karena itu ikon Indonesia khususnya Jakarta. boleh dong. Di rumah. Tapi tertib. Ya itu Ya kan. Menjaga, saling menjaga. Jadi kesimpulannya itu bawalah sanak saudara. Iya. Belum ke Jakarta, Belum ke Monas. Betul. Gitu. Belum ke Monas, belum ke Jakarta. Balik ya. Iya. Oke.
Kikers, kakak Kiki channel sudahi pertemuan kali ini. Buset resmi banget. Saya. Ya, teman. Obrolan santai kita, Obrolan santai kita. siang ini Ya. tentang Monas. Jadi bagikan cerita-cerita kita ini ke teman-teman kalian. Ya, Ya, apabila Kalau berguna. kalian punya cerita pernah ke Monas yang unik, ceritain di Nah. komen. Iya. Boleh? Nanti Komen. kita gayung bersambut di sini. Yo, pasti. Oke. Begitu aja ya. Sudah cukup karena kelamaan nanti Monasnya nggak Iya. sempat kita datengin karena mau tutup sore. Iya. Gitu loh. Tapi serius sih, gue pengen ke sana lagi. Oke. Ya, nggak pindah kan Monasnya? Enggak. Oke, dah.